Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lasmedi Afwan di mata kuliah Manajemen Proyek Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Gantt chart dan PERT diagram. Gantt chart dan PERT ini merupakan hasil temuan dari Henry Lawrence Gantt pada 1861 sampai 1919. Apa itu Gantt dan PERT? Gantt dan PERT chart merupakan CPM atau Critical Path Method atau metode jalur kritis yang digunakan untuk pertama, manajer proyek dapat mengorganisasikan waktu, orang, peralatan, dan uang. Jadi dengan menggunakan CPM ini, seorang manajer proyek itu dapat mengelola atau mengorganisasikan waktu, kemudian berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan, peralatan, dan uang yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah proyek. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan PERT dan Gantt chart ini bisa dapat memastikan orang yang benar dan peralatan pada tempat yang benar dan waktu yang benar juga. Jadi the right man on the right place. Kemudian peralatannya yang digunakan juga benar. Kemudian yang ketiga, memungkinkan seorang manajer untuk memonitor progres dari sebuah proyek. Jadi dengan adanya Gantt PERT chart ini, kita sebagai seorang manajer dapat memonitor progres dari proyek yang sedang kita kerjakan. Waktu mulainya, kemudian kapan perkiraan selesainya, itu bisa dimonitor. Kemudian dapat mengelola tas dalam proyek besar ya, yang besar dan kompleks. Jadi dengan menggunakan Gantt dan PERT ini, sebuah proyek yang besar dan kompleks itu bisa dikelola dengan baik setiap aktivitasnya. Kalau kemarin kan kita sudah membuat sebuah WBS, Work Breakdown Structure. Jadi setiap WBS itu punya tas-tas yang kita kerjakan, kemudian kita berikan waktunya. Nah, sama seperti ini, dengan menggunakan Gantt dan PERT chart itu, kita bisa mengolah sebuah proyek yang besar dan kompleks itu menjadi tas-tas kecil yang kita bisa memprediksi berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan di dalam satu tas tersebut. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari Gantt chart. Jadi ketika kemarin kita sudah menggambarkan sebuah WBS, Work Breakdown Structure-nya, kita punya clear site, kemudian live foundation, kemudian put up wall, kemudian kapan kita memasang atapnya, kemudian install elektrik, dan lain sebagainya, kita punya durasi. Ya, nah ini durasi tersebut, kemudian kapan mulainya. Kemudian kita bisa mengukur perkiraan selesainya atau kapan selesai dari pekerjaan tersebut sampai dengan pekerjaan itu selesai semuanya, ya. Nah, jadi Gantt chart ini merupakan timeline atau jadwal dengan sejumlah tas yang dapat dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi antara satu aktivitas itu berhubungan dengan aktivitas yang lain atau satu tas itu berhubungan dengan tas yang lainnya. Jadi misalnya tas yang pertama, kemudian tas yang kedua akan dimulai ketika tas yang pertama atau pekerjaan yang pertama itu telah selesai atau aktivitas sebelumnya itu bisa kita selesaikan. Nah, untuk Gantt chart ini bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft Word. Nah, tapi lebih baik lagi dibuat dengan menggunakan Microsoft Project. Jadi, kalian bisa menggunakan Microsoft Project untuk menggambarkan Gantt chart ini. Ya. Kalau kita menggunakan Excel juga bisa. Fiturnya sederhana saja. Kita buat seperti Excel, ada baris, ada kolom, kemudian kita bisa menambahkan durasi waktunya, kemudian kita warnai berapa lama pekerjaan itu diselesaikan atau aktivitas tersebut diselesaikan. Kemudian PERT ini singkatan dari Program Evaluation Review Technique. Jadi merupakan model jaringan, jadi model jaringan atau network model untuk manajemen proyek yang menggunakan teknik kuantitatif. Jadi ada besaran, ya. Jadi kalau misalnya tadi kita menggunakan Gantt itu hanya kita menggambarkan kapan sebuah aktivitas itu dimulai, kemudian kapan selesainya, durasinya gitu ya. Tapi dengan menggunakan PERT ini kita bisa menghitung secara kuantitatif.
Jadi kita bisa menghitung kapan proyek itu dimulai, kemudian durasinya berapa, kemudian selesainya berapa, bagaimana jika misalnya sebuah proyek itu tertunda, kemudian bagaimana kalau misalnya selesai lebih cepat. Jadi PERT ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an. Jadi dikembangkan oleh Nevis Polaris Project Office yang digunakan untuk merancang dan mengawasi pembuatan peluru kendali Polaris yang melibatkan sekitar 250 kontraktor utama dan ribuan subkontraktor. Jadi bisa dibayangkan ada 250 dan ribuan subkontraktornya. Jadi harus dikelola dengan baik. Jadi sebagai seorang project manager harus bisa mengelola project sebesar ini gitu ya. Jadi dikembangkanlah yang namanya PERT ini. Jadi bisa mengevaluasi pekerjaan atau proyek yang sedang dilakukan. Nah, ada beberapa prosedur yang dilakukan pada PERT. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu kapan proyek tersebut selesai atau target dari proyek itu selesai. Kemudian yang kedua adalah bagaimana urutan tiap pekerjaan atau tiap aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Kemudian pekerjaan mana yang mempunyai waktu yang terlama. Jadi sebuah pekerjaan itu kan pasti ada yang lama, cepat, ya, sangat cepat gitu ya. Kemudian ada pekerjaan yang memungkinkan untuk ditunda. Jadi ada pekerjaan yang ditunda, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Atau misalnya sambil menunggu datangnya sumber daya, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, pekerjaan yang tadi ditunda terlebih dahulu. Kemudian pekerjaan mana yang harus mendapatkan perhatian khusus. Jadi kita harus tahu nih, kira-kira pekerjaan mana yang harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, ini prosedur eh, dan koordinasi yang melibatkan yang digunakan di dalam PERT. Nah, PERT ini punya diagram networknya atau diagram jaringannya. Jadi sama seperti ketika kita menggambarkan struktur ERD, itu kan ada simbol-simbolnya atau simbolisasi dari ERD-nya kita. Nah, kalau pada PERT yang digunakan untuk penjadwalan ini, kita memiliki simbol. Ada namanya simbol arrow atau anak panah, arah panah. Ya, kemudian arrow ini menunjukkan kegiatan atau activity yang dilakukan. Jadi sebuah aktivitas yang dilakukan arahnya kemana gitu ya. Kemudian simpul atau node ini menunjukkan kejadian atau event. Jadi digambarkan dengan lingkaran. Jadi kita punya dua simbol. Yang pertama adalah panah, yang kedua adalah lingkaran ini. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita punya node ya, node 1, node 2, node 3, node 4, node 5 atau kejadian ya. Jadi satu ini adalah lingkaran tadi kejadian, kemudian ini adalah arahnya ya. Jadi satu kedua ya, kemudian kegiatannya apa gitu ya. Jadi A, B, C, D, E ini adalah kegiatannya. Nah, kita lihat pertama, misalnya kegiatan yang pertama, kegiatan A, itu kejadiannya 1 ke 2. Ya, A ini ya, kejadiannya 1 ke 2. Kegiatan A, kejadian yang dilakukan adalah 1 ke 2. Kemudian kalau ditanya kegiatan pengikutnya ada tidak dari A ini? Tidak ada, karena A ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan. A dan B ya, kegiatan awal yang dilakukan. Jadi kegiatan pendahulunya tidak ada. Kemudian waktu. Nah, ini durasi. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan A ini? Ya, durasi yang dibutuhkan adalah 5 satuan waktu ya. Baik itu 5 hari, kemudian 5 jam, 5 menit, atau satuan waktu yang lainnya. Kemudian kegiatan B. Kegiatan B ini kejadiannya dari 1 ke 3. Kalau kita lihat, kegiatan B ini tidak ada pengikutnya, karena dia juga sama seperti kegiatan A itu adalah kegiatan yang awal dilakukan. Jadi kegiatan A dan B ini kegiatan awal yang bisa dilakukan. Kemudian kegiatan pendahuluan dari B ini belum ada. Dan durasi waktu yang dibutuhkan adalah 8. Jadi 8 jam atau 8 hari atau 8 bulan atau 8 minggu atau satuan waktu yang lainnya. Kemudian kegiatan C, jadi setelah A kita ke C. Jadi setelah A selesai, maka aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas
C atau kegiatan C ini. Nah, kegiatan C ini kejadiannya adalah 2 ke 4. Jadi dari kejadian kedua ke kejadian 4 arahnya. Nah, kegiatan pengikut dari C ini adalah E. Jadi setelah setelah C ini selesai, maka yang selanjutnya akan dikerjakan adalah E. Nah, kemudian kegiatan pendahuluan dari C ini adalah A. Jadi sebelum C ini selesai, atau sebelum C ini dimulai, kegiatan A ini harus selesai terlebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan berapa? 6. Nah, kemudian D dan E juga sama seperti itu. Ya. Jadi kalau E ini kegiatan pendahulunya, ya, kalau kita lihat di sini kegiatan pendahulunya adalah kegiatan C dan D. Jadi E ini bisa dikerjakan kalau misalnya C dan D ini selesai. Nah, ini contoh part diagramnya atau contoh dari modeling jaringannya, ya. Nah, critical path method, ya. Jadi karakteristik dari sebuah diagram CPM ada beberapa. Yang pertama adalah adanya sebuah critical path, ya. Ya, jalur yang kritis ya dalam sebuah jaringan kerja yang menggambarkan aktivitas berangkai. Jadi berurutan, berangkai, saling berkaitan serta menyatakan waktu tersingkat untuk menyelesaikan keseluruhan proyek. Atau dengan kata lain, jumlah aktivitas dengan waktu terpanjang pada suatu jaringan. Ini CPM. Jadi, jumlah aktivitas dengan waktu terpanjang pada suatu jaringan. Jadi, ketika kita menyelesaikan sebuah proyek itu kan ada banyak aktivitas yang dilakukan, kemudian setiap aktivitas punya waktu, maka CPM-nya adalah jumlah aktivitas dengan waktu terpanjang dan terbanyak dalam suatu jaringan. Nah, yang kedua adalah apabila satu aktivitas pada jalur kritis ini mengalami penundaan, maka waktu penyelesaian proyek keseluruhan juga akan mengalami penundaan. Jadi ada dampak dari penundaan sebuah aktivitas terhadap waktu penyelesaiannya. Ya. Kemudian yang ketiga, fokus pada perhatian pada kemungkinan munculnya masalah dan indikasi untuk mereduksi biaya dan delay atau disebut sebagai lag dalam CPM. Jadi ada fokus perhatian ya. Jadi seorang project manager harus fokus perhatian kemungkinan munculnya masalah. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita harus bisa memprediksi ada kemungkinan munculnya masalah atau resiko yang akan terjadi ketika kita mengerjakan sebuah proyek. Elemen dalam CPM ini ada beberapa. Yang pertama adalah aktivitas. Jadi aktivitas apa yang dikerjakan atau kegiatan apa yang dikerjakan. Kemudian durasi, berapa lama pekerjaan atau aktivitas tersebut harus diselesaikan atau membutuhkan waktu berapa lama. Kemudian ada kaitan logis. Jadi antara satu dengan yang lain itu punya kaitan. Antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain itu ada kaitannya. Ya, jadi berangkai tadi. Ini critical path method karakteristik. Nah, bagaimana caranya menghitung waktu project? Nah, untuk memahami perhitungan Microsoft Project, perlu dipahami terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Jadi ketika kita menggunakan Microsoft Project, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah durasi. Kita simbolkan dengan D. Jadi durasi ini adalah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas. Jadi berapa waktu atau berapa lama aktivitas itu bisa diselesaikan. Kemudian ada early start. Jadi kita simbolkan dengan atau kita singkat dengan ES. Jadi saat paling cepat kegiatan itu dilaksanakan. Jadi ES-nya, early start-nya, kapan dia bisa dimulai segera gitu ya. Kemudian early finish atau EF, ini saat paling cepat kegiatan diselesaikan atau perkiraan kira-kira nih kegiatan bisa diselesaikan lebih cepat atau tidak gitu ya. Kalau misalnya lebih cepat, berapa waktu yang saat atau waktu yang paling cepat untuk menyelesaikan ini. Kemudian ada last start. Nah, ini paling lambat ketika kegiatan tersebut dilaksanakan. Kapan waktu paling lambat? Jadi paling molor misalnya kita sudah mengagendakan ini harus dikerjakan atau mulai dikerjakan segini, waktunya segini ya. Nah, tapi kita kasih spelling time tadi. Jadi kapan perkiraan selambat-lambatnya dia dikerjakan.
startnya. Kemudian ada late finish-nya, jadi paling lambat kegiatan tersebut diselesaikan, ya. Kemudian free float, kita singkat dengan FF, ya, jumlah waktu tunda atau memperpanjang waktu kegiatan tanpa mempengaruhi waktu awal kegiatan berikutnya. Ini free float, ya, jumlah waktu tunda atau memperpanjang waktu. Kemudian total float, TF, ini jumlah waktu tunda atau memperpanjang waktu kegiatan tanpa mempengaruhi akhir dari proyek tersebut. Nah, yang perlu menjadi catatan, semakin besar nilai TF ini atau total float, maka kegiatan tersebut mempunyai semakin banyak waktu tunda, tanpa akan mengakibatkan keterlambatan proyek. Jadi TF-nya besar, waktu tundanya juga banyak jadinya, tapi tidak berdampak pada keterlambatan proyek. Kalau free float, itu menunjukkan kegiatan dapat terlambat dikerjakan tanpa mempengaruhi waktu awal aktivitas sesudahnya. Jadi free float ini ya. Jadi dia punya waktu terlambat ya, free float, tapi tidak mempengaruhi untuk mulainya project atau aktivitas selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Nah, ini bagaimana kita menghitung waktu proyek dengan menggunakan Microsoft Project. Nah, penulisannya dalam networknya kita seperti ini. Jadi kita punya aktivitasnya tadi atau kegiatannya tadi, ya, peristiwanya tadi ya. Jadi di sini atau ada lingkaran ini kita bagi. Jadi ada untuk menuliskan nomor kejadiannya atau peristiwanya. Kemudian ada bagian atas ini adalah bagian atas ini adalah untuk menuliskan waktu tercepatnya, waktu mulai tercepatnya, early start-nya. Kemudian bagian bawah ini kita gunakan untuk waktu selesai terlambat atau late finish-nya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kejadian nomor 1, ya, ES early start-nya 0, kemudian early finish-nya 0. Ya. Jadi kita tuliskan seperti ini, 1, kemudian A ini adalah early start-nya, kemudian B ini adalah early finish-nya. Nah, ya. Kemudian A sama dengan X gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kejadian yang kedua atau peristiwa yang kedua, kemudian early start-nya sama early finish-nya. Nah, rumusnya seperti ini. Bagaimana caranya kita menghitung early finish? Jadi, early finish itu kita hitung dengan early start ditambah dengan durasi tadi. Jadi, dia mulai kapan, ya, kemudian ditambah dengan durasi. Kemudian let's start, kita hitung dengan late finish-nya, kapan dia waktu paling lama untuk finish dikurangi sama durasi. Maka kita dapat let's start-nya. Kemudian free float, ya ini hitungannya seperti ini. Free float-nya ES dikurangi sama EF. Gitu ya. Kemudian total float-nya sama dengan LF, late finish-nya dikurangi sama early finish. Jadi kita mencari nilai EF-nya berapa, nilai LS-nya berapa, maka kita bisa mendapatkan nilai FF dan nilai EF nantinya. Nah, ini contoh penulisan dalam networknya. Nah, kita punya model jaringannya seperti ini. Misalnya kita punya beberapa aktivitas A, B, C, ya, D, E, F, G, H, I ya. Jadi kita akan menyelesaikan sebuah project ya, finishnya di sini di aktivitas I ini. Nah, 2 ini adalah durasinya, 3 ini juga durasinya. Jadi sebuah aktivitas ini atau pekerjaan ini, peristiwa ini bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari atau 2 minggu atau 2 tahun gitu ya. B juga 3, 2, 5, 3, 1, dan seterusnya sampai project ini finishnya di sini. Nah, kegiatan mana yang berada pada critical path. Jadi kita harus tahu kegiatan mana yang berada di critical path atau punya waktu penyelesaian terpanjang gitu ya dari critical path-nya. Kemudian berapa waktu slack untuk task C, D, dan G. Ini pertanyaan yang kedua. Berapa waktu untuk waktu slack ya, waktu slack-nya itu. Jadi nanti kita bisa tahu, oh selisih waktunya kira-kira berapa untuk
yang aktivitas atau task C, kemudian task D, kemudian task G. Nah, bagaimana jika tugas C tertunda 1 hari? C ini tertunda 1 hari. Apa dampak terhadap tanggal penyelesaian proyek? Ada dampaknya tidak nanti dengan tanggal penyelesaian proyek? Kemudian, kalau ada dampak, mengapa? Kalau tidak ada dampak, mengapa? Nah, tugas A yang keempat, tugas A akan tertunda 2 hari. Jadi A ini tertunda 2 hari, ya. Karena beberapa peralatan tiba terlambat. Jadi sebuah pekerjaan itu bisa terlambat diakibatkan oleh misalnya resource yang datang yang terlambat, ketersediaan SDM tadi. Nah, itu bisa menyebabkan sebuah proyek itu belum bisa dimulai atau sebuah aktivitas belum bisa dimulai. Nah, jadi tugas A akan tertunda 2 hari karena beberapa peralatan tiba terlambat. Nah, jika manajer proyek ingin menyelesaikan proyek tepat waktu, dia perlu untuk mempersingkat durasi satu atau lebih tugas. Bagaimana dia bisa mencapai hal ini, ya. Jadi kalau misalnya dia eh, mulainya terlambat, tapi pengen selesainya tepat waktu, ya, sesuai yang diagendakan. Apa yang harus dilakukan oleh project manager tersebut? Nah, kita akan jawab satu persatu. Jadi yang pertama adalah kegiatan mana yang berada pada critical path. Jadi kita lihat eh, kemungkinan path dari diagram network ini. Jadi yang pertama adalah kemungkinan path-nya adalah A, B, C, E, I. A, jadi B, C, E, I. Ya, ini yang pertama. A, B, ini satu, 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 satu. Kemudian path yang kedua adalah atau jalur yang kedua adalah A, ya, 2, B, 2, kemudian dia ke D, ya, ke F, kemudian ke I. Ini path yang kedua. Atau kemungkinan yang kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah A, G, kemudian H, I. Nah, jadi kita punya 3 kemungkinan. Nah, setiap kemungkinan tersebut punya durasi tadi. Kalau misalnya A, B, C, E, I, berarti kita punya 2, ditambah 3, ditambah 1, ditambah 4, tambah 3. Totalnya 13 hari. Oh, satuannya kita pakai hari. Kemudian A, B, F, I. A, B, F, I kita punya 2, ditambah 3, ditambah 3, tambah 3, tambah 3. Totalnya adalah 14 hari. Kemudian A, G, H, I. Totalnya adalah 2, ditambah 2, ditambah 5, ditambah 3. Totalnya adalah 12 hari. Jadi setiap pet punya waktu itu 13 hari, 14 hari, dan 12 hari. Nah, jadi critical path-nya yang mana? Ya, jadi total waktu yang paling banyak, ya, yaitu adalah 14 hari ini. Terpanjang tadi, ya, untuk menyelesaikan. Jadi A, B, D, F, I. Ini jawaban yang pertama. Jadi kalau ditanya nanti critical path-nya, ya kita buat terlebih dahulu kemungkinan path-nya. Jadi kita harus tahu kemungkinan path dari diagram network-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah berapa slide untuk task C, D, dan G. Nah, kita lihat yang pertama adalah task C dan D. Jadi task C dan D itu waktu slide-nya berapa? Nah, untuk pet CE, ya, pet CE, ya, pet CE itu kita butuh waktu 5 hari. Kemudian pet D atau task D, D itu kan adalah kita harus tahu dulu waktu durasinya adalah 3 dan yang F-nya adalah 6, 3. Jadi totalnya adalah 6D. Maka difference lag antara C dan D itu adalah 1 hari. Jadi C itu dan D untuk sama-sama bisa selesai itu agar bisa meneruskan ke aktivitas I-nya atau ke task I-nya adalah dia punya selisih waktu adalah 1 hari. Nih. Karena CE ini punya waktunya adalah 5 hari totalnya. Kemudian DF itu adalah
6 hari. Nah, kita punya slack waktunya itu adalah different atau slacknya itu adalah 1 hari. Ya, ini yang CD. Kemudian bagaimana dengan G? Nah, G ini ya, G ini kalau misalnya kita mau selesaikan ya sampai di sini nanti, berarti kita punya B ya, kemudian C, kemudian E. Ya, kita butuh waktu 3 tambah 1 tambah 4, berarti kita butuh 8 hari. Untuk B, C, E. Kemudian yang paired B, D, F. B, D, F kita butuh B 3, durasinya 3 hari, kemudian D-nya 3 hari, F-nya 3 hari. Maka kita butuh waktu berapa? 9 hari. Ya. Kemudian yang G ini ke sini, dia butuh waktu berapa? Ya, 2 ditambah 5, 7. Nah, maka kita dapat difference lag-nya adalah ya antara G sama H, ya. G sama H itu kita punya 2 gitu ya. GH, ya. Dia punya waktu selisih yang 9 sama 7 ini ya. Ya. Kalau BCE have 1 day slack. Antara G ke BCE itu adalah 1 hari selisihnya. Jadi kalau misalnya GH itu dengan BDF itu dia punya slack waktunya itu 9. Tapi kalau misalnya BDF itu dia tidak punya slack. Jadi ini untuk task G. Ya. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tugas C tertunda 1 hari. Dampaknya apa terhadap proyek? Jadi sebuah tugas atau tasknya itu tertunda 1 hari tadi. Kita sudah punya C. C tadi sini tertunda 1 hari. Dampaknya apa terhadap proyek ini? Ya, kalau kita lihat tadi, kalau selisih waktu antara CE dan DE kan punya selisih waktu atau slack 1 hari. Berarti sebenarnya kalau misalnya tertunda 1 hari itu tidak mempunyai dampak apapun karena task C mempunyai slack 1 hari tadi. Jadi tidak ada dampaknya terhadap jalannya proyek karena punya slack 1 hari tadi. Jadi boleh terlambat 1 hari untuk yang C gitu ya. Karena punya slack waktu. Dia akan start lagi kalau misalnya C yang tadi ini selesai kan baru ini kan slacknya 1 hari, 1 hari. Ini 5, ini 6. Berarti kan ini bisa tertunda 1 hari ya tidak apa-apa. 6 hari kan jadinya. Sama-sama 6. Di sini juga 6 hari kan. Jadi ini selesainya nanti hampir bersamaan. Bukan hampir bersamaan, memang bersamaan gitu ya. Ini 6 hari jadinya butuh waktu ini juga 6 hari. Jadi tidak ada dampaknya. Itu jawabannya yang nomor 3. Nah, kemudian tugas A akan tertunda 2 hari karena beberapa peralatan tiba terlambat. Jika manajer proyek ingin menyelesaikan proyek tepat waktu untuk mempersingkat durasi, 1 atau lebih tugas. Bagaimana dia bisa mencapai itu? Nah, ketika sebuah proyek ini terlambat, tapi kita sebagai manajer proyek ingin proyek ini tetap selesai tepat waktu, maka kita harus menambah. Jawabannya adalah itu tidak ada hubungannya dengan grafik. Jadi solusinya adalah seorang manajer proyek harus mempunyai strategi bagaimana pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Apakah itu menambah pekerja tambahan ya dari tugas yang kendor gitu ya. Kemudian durasi waktunya lebih lama. Kemudian apakah akhir pekan tetap bekerja? Kemudian apakah dirampingkan dengan praktik kerjanya? Kemudian ada optimasi tugas lain-lainnya. Jadi ketika kita menjadi seorang project manager, ketika sebuah project itu tertunda mulai karena satu dan lain-lain atau alasan teknis, dan kita dituntut untuk selesai tepat waktu, maka kita harus mempunyai solusi, penambahan sumber daya, penambahan tenaga, optimasi, dan lain sebagainya. Ini solusi, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan grafiknya kita tadi. Kemudian ini contoh lainnya sama seperti tadi, ya. Jadi ada beberapa peristiwa, ya. Peristiwa nomor 1 sampai 5.
Jadi kita nanti bisa menghitung early start-nya. Jadi kalau peristiwa nomor 1 early start-nya ya tidak ada karena dia peristiwa nomor 1 ini adalah pertama kali dimulai, berarti tidak punya early start-nya. Early start-nya ya berapa? 0 gitu ya. Kemudian kejadian nomor 2 atau peristiwa nomor 2 ya. Jadi kegiatan C ya, C dimulai setelah A selesai. Jadi early start-nya berapa? Ditambah dengan waktu kegiatan dari A. Early start-nya berapa? Ya, kita tahu early start-nya adalah 0 tadi ya. Kemudian ditambah dengan durasi. Durasinya berapa? A ini 12 hari misalnya ya. Maka ini bisa dimulai di waktu yang ke-12 atau di hari yang ke-12 dan seterusnya. Ini contoh lain. Nah, berikutnya ini latihan. Jadi untuk latihan ini silakan kalian gambarkan diagram networknya atau network diagramnya dari proyek tersebut. Kemudian kalian tentukan jalur kritisnya seperti apa atau critical path-nya. Kemudian tentukan juga umur proyeknya. Jadi ini silakan dikerjakan saat ini juga, kemudian dikumpulkan melalui LDRU dan akan dinilai saat ini juga. Jadi ketika kalian melihat video ini selesai, kemudian kalian kerjakan, kemudian dikirimkan ke LDRU hasil pengerjaannya kalian. Ini untuk latihan hari ini. Ya, silakan dikerjakan, dikumpulkan di LDRU. Kemudian ini untuk tugas individu. Jadi silakan nanti tugas individu ini buat diagram CPM-nya atau critical path method-nya, kemudian tentukan waktu proyek, kemudian lintasan kritis, kemudian hitung table slack ES, EF, late start-nya, kemudian late finish-nya, kemudian free float-nya, dan total float-nya. Nah, ini dikumpulkan minggu depan melalui LDRU juga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Gantt dan bar chart. Silahkan dipelajari, kemudian tugasnya silahkan dikerjakan, dan tugas individu juga silahkan dikerjakan. Sekian dari saya untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk melihat video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.